Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 10 MIPA 3 ingin mempresentasikan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Anggota-anggota kami antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Putra Purnomo dari 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Setiawan Dwi Putra dari kelas MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyanda Kesya dari kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Isia Karenina dari kelas 10 MIPA 3. Assalamualaikum, nama saya Noval Ramdhani, saya dari kelas 10 MIPA 3. Halo, perkenalkan, nama saya Rafa Septianika Putri dari 10 MIPA 3. Assalamualaikum, nama saya Rahmadita Aulia Riansyah, biasa dipanggil Dita. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Berikut video presentasi kami. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masalah ekonomi, uang jajan bulanan yang selalu kurang, dan terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Permasalahan ekonomi antara lain terjadinya inflasi berkepanjangan, lemahnya daya asing, impor secara terus-menerus, mutu pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Cara mengatasi permasalahan ekonomi: mengatasi jumlah pengangguran yang meningkat dengan cara membuka lapangan kerja, memberantas korupsi yang ada di Indonesia, membuka wirausaha sebagai ide kreatif sebagai cara mengatasi permasalahan ekonomi, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, yaitu wajib sekolah 9 tahun. Seperti yang dijelaskan di awal, uang jajan bulanan yang selalu kurang juga termasuk contoh masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah terbatasnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kamu pasti pernah mendengar atau melihat berita tentang kelangkaan beras di Indonesia. Misalnya, beras akan jadi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan pokoknya langka, kira-kira apa yang akan terjadi? Teori ekonomi klasik. Dalam teori ekonomi ini, masalah pokok ekonomi klasik dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut penjelasannya. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, barang dan jasa ini harus selalu tersedia. Walhasil, untuk memenuhi kebutuhan yang begitu besar, produsen harus mengetahui jenis barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan oleh konsumennya. 2. Distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan produk barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar produk tersebut tersebar luas. Ada 4 fungsi utama kegiatan distribusi, yaitu pembelian produk, klasifikasi produk, promosi produk, dan penyaluran produk. 3. Konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada masalah yang terkadang timbul saat proses konsumsi ini. Barang yang diterima konsumen bisa langsung dikonsumsi habis, tidak terpakai, atau justru terbuang sia-sia. Alasannya karena harga produknya tidak terjangkau oleh konsumen atau kualitas produknya tidak bagus. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ini adalah penghasilan, tingkat pendidikan, harga barang dan jasa, jumlah keluarga, jenis kelamin, selera dan gaya, serta adat istiadat dan kebiasaan. Teori ekonomi modern. Teori ini menyebutkan masalah ekonomi modern sebagai masalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, terdapat teori yang mempelajari konsumen secara lebih detail, hingga faktor pendorong penentuan harga pasar. Teori ekonomi modern jauh lebih kompleks dari teori klasik. Maka dari itu, teori ini membahas 3 masalah pokok ekonomi yang dibagi berdasarkan unsurnya. Antara lain, unsur yang pertama, what, unsur yang kedua, how, unsur yang ketiga, whom. What? Unsur what berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi. Jadi unsur ini membahas tentang bagaimana produsen bisa menentukan produk barang atau jasa yang akan diproduksi. Setelah menentukan produk yang akan diproduksi,
Produsen juga diminta untuk menentukan beberapa jumlah produk untuk diproduksi. Hal yang penting dipertimbangkan oleh produsen karena sangat menentukan performa produk yang akan diproduksi. Salah menentukan jumlah produk dapat akibat fatal. Produsen tentu akan rugi, bahkan bangkrut jika produksinya berlebihan. How, bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa? Dengan sumber daya yang ada, produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efisien. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan sistem produksi yang tepat, misalnya menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang mereka dan siapa yang menikmati hasilnya. Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat? Sistem ekonomi pasar berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya distribusi tergantung pada persaingan. Dan pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan cuma untuk konsumen saja. Ada pihak-pihak lain juga yang menikmati keuntungan, misalnya pada para karyawan yang menerima gaji dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.